Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fathul Arifin, mahasiswa Pascasarjana dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Critical Journal Review dengan judul Pengaruh Analisis Jabatan dan Kemampuan terhadap Penempatan Karyawan pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk membahas bagaimana analisis jabatan dan kemampuan individu dapat mempengaruhi efektivitas penempatan karyawan di perusahaan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Semoga presentasi ini dapat memberi wawasan tambahan dan membuka diskusi yang bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai. Critical Journal Review, pengaruh analisis jabatan dan kemampuan terhadap penempatan karyawan pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Dosen pengampu, Dr. Insinyur Tringudi Wianto, Master Teknik, Insinyur Profesional Utama. Dibuat oleh saya sendiri, Fatul Arifin SE, dengan nomor induk mahasiswa 2024100035. Review jurnal, judul Pengaruh Analisis Jabatan dan Kemampuan Terhadap Penempatan Karyawan pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Penulis jurnal, Irga Miralda, Yasir Arafat, Edward Henry. Sumber, Jurnal Manifestasi Vol 6 nomor 1 Juni 2024. Latar belakang. Jurnal ini berangkat dari pentingnya peran sumber daya manusia atau SDM dalam menunjang keberhasilan organisasi. Kita tahu betul bahwasanya SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Kedua, penulis menyoroti bahwa di BT Pusri ada kecenderungan ketidaksesuaian antara karyawan dan posisi yang ditempati, meskipun sudah dilakukan analisis jabatan. Masalah penempatan ini berpotensi menyebabkan kinerja tidak optimal, ketidakpuasan kerja, hingga turnover karyawan. Penelitian ini ingin membuktikan apakah analisis jabatan dan kemampuan karyawan benar-benar berpengaruh terhadap proses penempatan karyawan di perusahaan tersebut. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh analisis jabatan terhadap penempatan karyawan, menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan individu terhadap penempatan karyawan, menilai seberapa besar kontribusi kedua variabel tersebut terhadap efektivitas penempatan. Selanjutnya, kajian teori, analisis jabatan, proses sistematis mengumpulkan informasi terkait tugas, tanggung jawab, dan spesifikasi pekerjaan. Kemampuan, kecakapan individu yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan kepribadian yang menunjang kinerja. Ketiga, penempatan karyawan. Proses menempatkan seseorang di posisi yang paling sesuai dengan kualifikasi dan minatnya. Yang terakhir, penulis menggunakan beberapa referensi dasar namun tidak terlalu mendalam dalam mengaitkan teori-teori tersebut dalam satu model konseptual. Metodologi penelitian. Penelitian ini melakukan penelitian dengan jenis penelitiannya kuantitatif, yaitu dengan menggunakan survei kuesioner populasi dan sampel sebanyak 50 orang karyawan PT Pusri menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel.
Instrumen: uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 21. Metode ini cocok untuk menguji hubungan antara variabel, namun kurang dalam menjelaskan secara kualitatif mengapa hubungan itu terjadi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya analisis jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penempatan karyawan. Kedua, kemampuan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penempatan karyawan. Ketiga, secara simultan, analisis jabatan dan kemampuan memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan penempatan. Yang terakhir, nilai R2, R pangkat 2 menunjukkan bahwa model penelitian ini cukup mampu menjelaskan variasi dan variabel penempatan karyawan. Kelebihan jurnal berikut, struktur penulisan rapi dan sistematis, pemilihan metode kuantitatif dan teknik sampling tepat, hasil analisis statistik disajikan cukup lengkap, atau uji validitas dan reliabilitas regresi. Topik penelitian sangat relevan dengan kebutuhan pengelolaan SDM modern. Kekurangan dari jurnal tersebut yaitu rumusan masalah kurang eksplisit dan tidak dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Yang kedua, interpretasi hasil hanya berfokus pada statistik tanpa mendalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi secara kontekstual. Ketiga, saran yang diberikan terlalu umum, kurang memberikan rekomendasi program konkret untuk PT Pusri. Kesimpulan, review secara keseluruhan, secara umum jurnal ini berhasil menjelaskan pentingnya hubungan antara analisis jabatan, kemampuan, dan penempatan karyawan secara statistik, namun kekuatan jurnal ini lebih kepada teknis analisis datanya. Sementara dari segi pendalaman teori dan rekomendasi praktis masih perlu diperbaiki. Jurnal ini tetap layak untuk publikasi di tingkat nasional atau Sinta 2 dengan catatan perbaikan di analisis kritis dan teori. Nah, sekian. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai critical journal review ini. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami bahwa analisis jabatan dan kemampuan karyawan memegang peranan penting dalam proses penempatan yang efektif di sebuah perusahaan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi bahan diskusi yang produktif. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Apabila ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan mencoba menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.